Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan kitab Keluaran bab 12 dengan judul perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu
kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini diberitakan bagaimana orang Israel harus mempersiapkan dan merayakan Paskah. Inilah Paskah yang pertama. Artinya adalah Tuhan lewat. Tuhan menyelamatkan orang Israel, tetapi Tuhan membunuh anak sulung dari orang Mesir. Dan ada beberapa aturan-aturan yang cukup detail ya. Di antaranya mereka harus mempersiapkan anak domba jantan, bisa juga kambing. Usianya masih muda ya, setahun. Jadi pada tanggal ke-10 itu siap-siap ya mencari anak domba. Lalu tanggal 14 itu siap disembelih. Jadi anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, domba atau kambing. Kemudian darahnya dilumurkan ini di tiang pintu kanan kiri dan di atas ini ya, di atas ambang. Lalu nanti Tuhan akan lewat. Ya, Tuhan lewat nih seperti ini nih. Ini digambarkan dalam bentuk kabut nih, asap lewat ya. Lalu menulahi atau membunuh tiap-tiap anak sulung dari orang Mesir. Tetapi ketika lewat orang Israel itu dilewatinya ya, jadi aman. Orang Israel selamat, tetap hidup. Anak sulung dari Israel tetap hidup. Yang ditulahi atau yang dibunuh hanya anak sulung dari orang Mesir dan binatang. Anak sulung dari binatang juga mati. Itulah Tuhan ya. Jadi Tuhan itu baik, tapi Tuhan juga bisa tegas dan keras menghukum ya. Orang-orang yang berkeras hati, berkeras kepala, tidak mau tobat. Tuhan juga bisa ya. Sebaliknya setan tuh hanya bisa membunuh ya. Setan tidak bisa menyelamatkan. Karena keselamatan hanya dari Tuhan ya. Segala yang baik cuma dari Tuhan. Sementara Tuhan bisa menghukum dan bisa menyelamatkan ya. Ini disebutkan bahwa tidak boleh ada makanan roti beragi selama 7 hari itu ya, dari tanggal 14 sampai tanggal 21. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik orang asing maupun orang pribumi atau orang asli ya, atau orang Israel sendiri ya. Jadi ternyata yang masuk ke rumah itu tidak hanya orang Israel ya. Di sini disebutkan ada ini adalah ibunya Musa dari Mesir ini ya. Ini ikut masuk ya, bersama serdadu itu ikut masuk dan selamat ya. Karena berada di dalam rumah orang Israel ya. Jadi mereka ini termasuk orang asing. Tapi walaupun begitu mereka juga harus taat. Jadi mereka tidak boleh makan roti beragi selama 7 hari ya.
makannya roti tidak beragi, sayur pahit, dan daging domba atau kambing yang dipanggang ya. Nggak boleh direbus, tidak boleh mentah ya, jadi harus dipanggang ya. Itu aturannya Tuhan ya. Tuhan punya mau, ikuti saja supaya kita selamat, supaya mereka juga selamat ya. Jadi mereka harus ikuti aturannya ya. Nanti di kitab berikutnya, ini kitab Imamat dan seterusnya, itu banyak sekali aturan detail, aturannya sangat detail, tapi itu diperuntukkan untuk orang Yahudi, orang Israel ya, bukan untuk orang non Israel atau bukan untuk orang non Yahudi. Sebab perjanjiannya antara Musa, lewat Musa ya, kepada orang Israel, dan sebelumnya lewat Abraham, Ishak, dan Yakub ya, keturunan dari Israel itu ya, dari Ishak. Sementara orang non-Yahudi tidak terikat dengan aturan seperti itu. Jadi tidak perlu ngotot harus ikuti aturan mereka ya. Sebab aturan mereka itu sangat susah ya, sangat sulit ya. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah melepaskan beban-beban yang sangat berat itu ya. Sebaliknya, ikutilah Tuhan Yesus. Datanglah, sebab Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan dan memberikan kuk yang baru ya, yang ringan. Pikulah kuk yang kupasang pada pundakmu, sebab beban yang kupasang pada pundakmu itu ringan ya. Jadi kita setelah Tuhan Yesus datang, kita mendapatkan perjanjian baru. Nah, sebelumnya perjanjian lama, sekarang perjanjian baru ya. Perjanjian baru dalam darah Yesus Kristus. Nah, sebelumnya itu perjanjian dalam darah domba ya. Domba disembelih itu untuk diselamatkan. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, tidak perlu lagi sebetulnya ya. Orang-orang Yahudi pun kalau sudah mengikuti Yesus ya, mereka dibebaskan dari aturan hukum Taurat ya. Mendapatkan perjanjian baru, makanya perjanjian baru ya, aturan baru ya. Aturan barunya lebih sempurna, lebih baik ya, lebih applicable, lebih ringan untuk diterapkan ya, tetapi tetap harus dipikul ya. Namanya perjanjian ya, harus ditaati ya. Ya, mikul salib, kata Yesus, mikul salib, tetap mikul salib, tetapi tenanglah, sebab salib yang diberikan Yesus itu enak, bebannya ringan, seperti kata Yesus sendiri. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.